يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Jemaah kaum muslimin hadirin Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man kana aminan fi sirbi, siapa yang dia memiliki keamanan di rumahnya, di lingkungannya, di artinya di negaranya. Mu'afan fi badani, diberikan kesehatan di badannya. Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan untuk hari itu. Faka'annama hizat ahud dunya bihadafiriha, maka seakan-akan orang seperti tadi telah diberikan kepadanya dunia dengan segala isi-isinya. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, la tanzuru ila man fawqakum, jangan melihat mereka-mereka yang berada di atas kalian, tapi lihatlah mereka-mereka yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Dengan cara pandang seperti itu, maka kita akan lebih mudah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang kita berharap keberkahan ini, saya sering menyampaikan ini karena ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Dan kita memulai pagi hari dengan beribadah, melaksanakan rangkaian salat subuh secara berjamaah, yang nanti insya Allah kita akhiri dengan melaksanakan salat syuruk, yang kita berharap pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Mudah-mudahan dalam setiap ibadah yang kita lakukan di sana ada keikhlasan kepada Allah dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah menceritakan kepada kita radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 3 orang yang pertama kali masuk neraka itu siapa? Pertama, penghafal Al-Quran. Yang kedua, orang yang rajin sedekah. Yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berperang dalam makna jihad yang benar. Orang yang berjihad seharusnya pahalanya besar. Dia diampuni oleh Allah dari mulai tetesan darah pertama dalam jihad itu. Kemudian ketika dia meninggal syahid, dibebaskan dari fitnah kubur, nanti di surga dia mendapatkan 72 bidadari dan dia bisa memberikan 70 syafaat kepada keluarganya. Itu balasan bagi orang yang meninggal dalam syahid dalam peperangan membela agama Allah. Tapi ternyata 3 orang hebat ini, penghafal Al-Quran, kemudian orang yang rajin bersedekah, orang yang berjihad, ternyata adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Kata Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Kenapa seperti itu? Yang salah adalah niatnya. Ketika dihadirkan, ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan? Saya menghafal Al-Quran. Saya membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Kata Allah, bohong, dusta. Engkau melakukan itu karena ada tujuan-tujuan duniawi. Ingin mendapatkan tujuan dunia, mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian. Maka yang seharusnya mereka mendapatkan pahala, akhirnya Allah marah kepada 3 orang tadi dan dikatakan kepada malaikat, wahai malaikat, ambil setiap orang tersebut dan sungkurkan wajahnya di tanah, diseret di tanah, kemudian lemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kan? Pahalanya besar, tetapi niatnya salah, maka hasilnya salah. Maka seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin sagirin tukabbiruhum niat. Ada amal-amal yang kecil tapi menjadi besar di sisi Allah karena niat.
Dan juga sebaliknya, ada amalan-amalan yang besar menjadi kecil dan hangus karena niatnya yang salah. Maka mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memang benar-benar mengikhlaskan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib jemaah hadirin hadirat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu berkaitan dengan sirah nabawiyah. Kita banyak mengucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari kitab ini, jadi kitab ini dipelajari bukan hanya saat Rabiul Awal saja, ya. Karena banyak orang-orang yang mereka mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal, di manakib Nabi ataupun juga sejarah Nabi diceritakan pada prosesi Maulid gitu kan. Tetapi kita mempelajari ini, setiap kita punya kesempatan kita mempelajari supaya kita lebih mengenal sosok beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan terakhir, kira-kira apa pembahasan kita? Ayo Pak. Pada pertemuan terakhir itu pembahasan kita apa? Ada yang ingat? Ada sedikit clue lah, ada sedikit gambaran. Apa yang terakhir diingat? Memang saya maklumi bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu. Pembahasan terakhir kita adalah Quraisy apa? Ya, agak mendekati. Penindasan orang-orang Quraisy terhadap para sahabat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kita bahas adalah intimidasi secara fisik yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi intimidasi yang beliau dapatkan, ternyata yang beliau dapatkan itu bukan hanya serangan mental saja sebagai seorang nabi, tapi beliau mendapatkan serangan-serangan fisik juga. Secara mental, beliau dikatakan sebagai orang gila, sebagai penyihir, kemudian putri-putrinya diceraikan secara tidak hormat disebabkan karena kenabian beliau. Kemudian juga beliau melihat sendiri pengikut-pengikutnya disiksa di depan mata beliau dan beliau tidak bisa berbuat banyak. Itu serangan-serangan mental kepada seorang pemimpin, melihat rakyatnya diperlakukan seperti itu. Kemudian intimidasi fisik yang lain yang beliau dapatkan adalah salah satunya adalah bagaimana perlakuan tetangganya kepada beliau. Mereka menaruh kotoran di depan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dilempari batu oleh pamannya sendiri. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat, ketika salat beliau disiram dengan isi perut unta. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dicekik oleh mereka. Bahkan pernah ingin diinjek oleh Abu Jahal ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan salat. Itu semua gambaran apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata ketika kita berdakwah, mendakwahkan tauhid kepada masyarakat, ternyata masih ada aja orang-orang yang memperlakukan seperti itu. Masih ada orang-orang yang memang mereka memusuhi dakwah ini bahkan dengan fisik mereka, dengan kekuatan mereka. Dan tetapi sebetulnya itu sunnatullah ya. Orang yang dia memang disiapkan untuk menjadi seorang da'i, menyuruh masyarakat kepada tauhid, kepada agama, jika diperlakukan seperti ini memang ini sunnatullah. Bahkan sekali Rasulullah SAW saja diperlakukannya lebih ekstrim. Maka kalau kita berdakwah mendapatkan rintangan-rintangan ini, nikmati, bersabar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di sana. Kemudian juga terakhir kita bahas adalah Utaibah, mantan menantunya Rasulullah ini pernah ingin meludahi Rasulullah SAW, dan Rasulullah doakan keburukan kepada dia dengan doa Allahumma sallit alaihim kalban min kilabika. Ya Allah, utuslah kepada dia salah satu dari anjingmu.
Dan ternyata Utaibah ini ketika melakukan perjalanan dagang ke Syam, ini orang-orang Mekah ini hidup mereka dari perdagangan, Pak. Mereka punya komoditi perdagangan dari Mekah dijual di Syam. Itu sekali keuntungan bisa banyak itu. Nanti dalam perang Badar ketika Abu Sofyan membawa 1.000 ekor unta, ini kafilah dagang, di 1.000 unta tersebut dia bawa pakaian dan lain sebagainya di di pundak-pundak unta tersebut, di badan unta tersebut. Kemudian pulang-pulang dari 1.000 unta tersebut, Abu Sufyan ini membawa keuntungan 50.000 dinar. 50.000 dinar itu berapa? 1 dinar 4,5 gram emas murni. 1 dinar di zaman Nabi itu bisa kebeli 1 ekor kambing. Ya, itu patokan dinar di zaman Nabi itu. 1 dinar kebeli 1 ekor kambing. Berarti kalau harga kambing di kita, harga kambing yang sedang misalkan 3.500.000. Karena yang jumbo 6 jutaan, yang kurus misalkan 2,5 juta atau lain sebagainya. Kita ambil tengah-tengah, misalkan 3,5 juta. Maka 50.000 dinar ini dikali 3 juta itu berapa, Pak? Miliar atau udah triliun itu? Masih miliar. 5.000 dikali 3 juta, 5 dikali 3 itu 15. 15 triliun ya. 15 enggak, itu ngitung duit, Pak. Lupa nolnya. Nolnya ada 4, berarti 150 miliar gitu. 150 miliar ya. 150 miliar kurang lebih. Itu yang dibawa dari satu kali perdagangannya Abu Sufyan dari orang-orang Quraisy. Makanya dalam perang itu, dalam kafilah tersebut ingin dicegat sama Nabi Muhammad SAW. Itu masa perang. Dalam masa perang itu konvoi militer dicegat itu kan wajar ya. Kafilah dagang dicegat itu wajar dalam masa-masa perang. Tapi orang-orang orientalis tetap saja mereka mencari celah untuk menjatuhkan kehormatan Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa Rasul itu ternyata perampok. Artinya di dalam kasus tadi Rasulullah mencoba untuk merampok kafilah dagang, katanya perampok. Tapi di masa-masa tersebut masa-masa perang. Apalagi sebelumnya harta kaum muslimin sudah diambil paksa sama orang-orang Quraisy. Itu masa-masa perang. Dan juga kalau seandainya perbuatan itu tercela, pasti Rasul itu sudah dianggap perampok oleh orang-orang Quraisy. Ternyata tidak, orang-orang Quraisy tidak mengatakan Muhammad itu perampok. Karena itu masa perang. Masa-masa perang itu masa-masa yang diperbolehkan seperti itu. Mencegat musuh, memboikot jalur perdagangan musuh itu wajar kan. Apalagi makanya orang-orang Quraisy itu mereka kalang kabut dan kepanasan ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Karena kenapa? Madinah ini jalur utama. Kalau mereka mau pergi ke Syam, harus lewat Madinah dulu, Pak. Sehingga takutnya itu dicegat mulu di sana gitu. Makanya nantinya mereka tetap akan memusuhi kaum muslimin. Baik. Jemaah kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melihat bagaimana situasi penindasan kaum muslimin ketika itu, orang-orang yang status sosialnya itu rendah, disiksa habis-habisan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, bahkan Rasul sendiri pun mendapatkan intimidasi itu. Maka di sini Rasulullah SAW melakukan 2 hal, Pak. Yang pertama adalah membuat rumah atau markas kaum muslimin yang dikenal dengan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi Rasulullah SAW membuat markas dakwah. Dan markas dakwah ini ditujukan supaya kaum muslimin itu dalam minoritas mereka kuat. Dan luar biasanya, ini rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini, itu rumah seorang pemuda, Pak. Pemuda, anak muda berumur 16 tahun. Dan dia sudah punya rumah sendiri. Wallahu alam, apakah ini warisan dari orang tuanya, wallahu alam. Tapi intinya ini rumah dia sendiri. Al-Arqam bin Abil Arqam ini 16 tahun, seorang pemuda.
Dan tempatnya itu di kampung orang yang paling memusuhi Islam. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu sukunya Bani Makhzum. Dan di sini rumahnya Al-Arqam ini di perkampungan Bani Makhzum, Mbak. Hebatnya seperti itu. Dan ini nggak ketahuan itu adalah markas dakwah. Ternyata orang-orang banyak berkumpul di sana untuk mendapatkan wejangan dari Rasulullah SAW. Itu nggak ketahuan. Hebat. Ini salah satu strateginya Rasulullah SAW. Jadi menyiapkan rumah dakwah di tempat yang setidaknya tidak dicurigai musuh. Musuh kan banyaknya di Bani Makhzum tuh. Tetapi ketika ada mereka tidak menganggap nggak mungkin bakal didirikan suatu lembaga yang suatu lembaga yang mereka bangun di sini gitu kan. Mohon maaf, ini contoh doang. Sama seperti misalkan ada rumah misalkan rumah penjahat yang ternyata rumah tersebut di samping kantor polisi. Orang nggak akan menyangka itu, Pak. Ini bukan contoh mengajarkan ya, ini cuma logika saja, bayangkan seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membangun rumah tersebut di rumah seorang pemuda tersebut. Masya Allah, Pak. Pemuda-pemuda yang di zaman Nabi mereka sudah berjuang untuk agama. Ada pemuda-pemuda kita, Pak. 1 minggu yang lalu saya isi kajian lagi di Jati Asih, Pak. Sudah 2 kali saya ngelewatin gitu. Di tengah jalan di Ratna, saya dikagetkan dengan sekelompok anak-anak muda bermotor sedang ngejar motor yang lain. Yang ngejar ini bawa senjata. Ada yang bawa serulit, ada yang bawa golok. Kejar itu, kayak di film aja. Kalau di film bohongan, ini beneran. Sambil teriak, wah, dikejar itu. Orang yang dikejar ketakutan, kabur dia, Pak. Ya, lihat bagaimana anak-anak muda. Ngeri. Makanya kalau ada anak muda ikut ngaji seperti ini, alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ternyata yang terjadi hampir di setiap masjid yang saya isi kajian, sangat jarang ada pemuda yang hadir salat berjamaah dan ikut ngaji bersama seperti ini, Pak. Kebanyakannya pensiunan. Orang-orang yang sudah, mohon maaf, mungkin sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi mudah-mudahan husnul khatimah, gitu kan, Pak ya? Kebanyakan seperti itu. Apalagi dengan konsep anak muda apa? Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Kepalamu seperti itu. Gitu kan? Ustaz, sholatlah. Nah, entarlah, sholat mah nanti aja kalau udah tua. Tobat mah nanti aja. Ente jangan pacaran mulu. Ustaz, wajah saya masih laku, Ustaz, sayang ini. Nantilah kalau udah nggak laku saya mau tobat. Anak-anak muda, Pak. Na'udzubillahimin. Sedangkan anak-anak muda di zaman Nabi SAW, rumahnya dijadikan sebagai tempat markas dakwah. Dan berbahagianya orang yang seperti ini, Pak. Punya rumah di dunia itu memang tantangan. Ya, masih banyak orang-orang yang mengontrak rumahnya. Punya rumah di dunia itu tantangan. Tetapi alangkah bahagianya mereka-mereka yang memiliki rumah tersebut, rumahnya berkah. Rumahnya dijadikan tempat ngaji anak-anak. Selama Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan kepada para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini, maka pahala kebaikan tersebut juga akan mengalir kepada Al-Arqam bin Abil Arqam. Karena dia sebagai fasilitas, sebagai orang yang memberikan fasilitas, fasilitator itu, dia mendapatkan pahala semua orang tersebut. Sama seperti sebetulnya ketika DKM ngadain pengajian, maka DKM dan jajarannya yang memang mengadakan kajian tersebut, maka itu akan mendapatkan pahala. Karena dia mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik. Seperti itu. Dan tujuan didirikannya rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini, yang pertama tentu, ini di masa fitnah, Pak. Orang banyak disiksa, dan mereka butuh motivasi. Mereka butuh penguat. Sama seperti orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dijauhi mereka. Kalau kita melihat ada saudara kita, tetangga kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka butuh motivasi mereka. Sehingga kita datang, nggak bisa kita ngasih bantuan secara material, bantuan secara moral kita berikan.
memberikan nasihat kepada mereka. Dan saya dapatkan itu, Pak. Saya pribadi pun juga masih sama. Ketika saya menemukan suatu masalah, down dalam kehidupan dunia ini, saya kadang masih minta nasihat. Saya punya ustadz di Gorontalo, ustadz yang membimbing saya sampai dulu kuliah. Saya pesantren di Cianjur, kemudian kuliah. Dia yang membimbing saya. Saya lulusan STM. Lulusan STM, kemudian ketika itu pesantren, masih nol, minim sekali. Dia bantu dengan sahabat saya belajar. Jasanya besar. Saya ingat jasa-jasa beliau kepada saya. Maka ketika saya punya masalah pun, minta pendapat kepada beliau. Sama, kita pun juga sama. Makanya hak seorang muslim, salah satunya apa? Ketika dia minta nasihat, maka wajib dinasihati. Itu hak seorang muslim. Ketika para sahabat mendapatkan intimidasi, ini intimidasinya enggak sembarangan. Mereka memaksa untuk supaya keluar dari agama. Bisa Bapak bayangkan, kaum muslimin yang disiksa oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka disetrumlah, mereka dicabut kukunya lah, mereka seperti Khabbab bin Ad, ditempelin besi panas sampai di belakang punggungnya sampai bunyi, sampai ces gitu kan, seperti itu. Siksaan-siksaan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya mereka keluar dari agamanya Muhammad SAW. Kalau mereka keluar, mereka dibebaskan, Pak. Kalau seandainya posisi kita di posisi mereka, kuat gak kita menahan siksaan tersebut dan mempertahankan saya muslim? Lebih baik saya kehilangan raga saya daripada saya kehilangan akidah saya, Pak. Kuat gak seperti itu? Tentu kita memerlukan motivasi. Dan rumah Al-Arqam bin Abi Arqam tersebut hadir untuk memberikan wejangan kepada mereka-mereka yang disiksa seperti itu, Pak. Ya, Abu Bakar mendapatkan intimidasi juga dari pamannya, Utsman juga sama. Meskipun mereka adalah orang-orang hebat, apalagi budak-budak. Bilal disiksa, diikat, kadang dilepas, diikat lagi. Dan juga budak-budak yang lain sama diperlakukan seperti itu. Jadi tujuan adanya rumah ini adalah untuk menambah motivasi, memberikan motivasi kepada mereka, kemudian juga menambah ilmu agar lebih kuat keimanan mereka. Karena dengan ilmu orang semakin kuat keimanannya. Ditambah tentang keyakinan tentang surga, tentang neraka. Maka kurikulumnya Nabi Muhammad SAW di masa-masa dakwah 10 tahun, 13 tahun di Mekah itu kurikulumnya apa? Tauhid, surga, neraka, akhlak. Adapun tata cara ibadah nanti kebanyakan itu di Madinah. Dikuatkan dulu kondisi-kondasi ini, Pak. Yaitu mengingatkan tentang surganya, mengingatkan tentang bagaimana nerakanya. Kalian ketika diuji seperti ini, kalian bersabar, pahala untuk orang yang bersabar itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar, pahala bagi mereka tanpa batas. Itu pahala orang yang sabar. Seorang mukmin itu luar biasa, Pak. Ketika dia mendapatkan ketidaknyamanan, kemudian dia bersabar, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Bapak ngantri, sabar. Kita mukmin, kita beriman kepada Allah. Ngantri panjang, sabar. Itu pahala loh itu, Pak. Kemudian ketika jalan kejedot misalkan, kemudian sakit, kemudian sabar, itu pahala. Mukmin itu seperti itu. Kata Nabi, bahkan ketika dia tertusuk duri sedikit pun, sedikit ketusuk misalnya lagi mainin jarum, tiba-tiba kecolok sedikit, dia sabar di atas itu pahala semuanya, Pak. Apalagi yang ujiannya berat seperti itu, maka pahala bagi mereka luar biasa. Orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit bertahun-tahun, ketika dia sabar di atas ujian tersebut, maka baginya adalah surga, Pak. Masih ingat kisah tentang seorang wanita hitam, budak hitam, kata Ibnu Abbas, mau gak aku tunjukkan kepada kalian penduduk surga yang berjalan di muka bumi? Yang mana Ibnu Abbas? Ditunjuk wanita itu. Wanita hitam itu, wanita Afrika, wanita hitam. Ya. Kenapa seperti itu? Suatu ketika dia mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah,
saya ini punya penyakit ayan, epilepsi. Saya suka kejang-kejang, nggak tahu kapan waktunya kejang-kejang itu. Kemudian doakan saya supaya saya sembuh dari penyakit ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oke, saya doakan. Tapi kalau engkau bersabar di atas penyakit tersebut, bagimu surga. Perempuan ini berpikir, janji surga kalau saya sabar di atas penyakit ini. Iya. Akhirnya perempuan ini mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, nggak jadi doakan saya, jangan doakan saya. Tetapi saya punya permasalahan. Kalau saya lagi kejang-kejang ini, saya kan nggak sadar. Aurat saya suka tersingkap ya Rasulullah. Doakan supaya ketika saya kejang-kejang itu, aurat saya terjaga. Wanita hitam, Pak. Apa yang mau dilihat dari wanita hitam? Apa dia punya kecantikan, misalkan? Apa dia punya kemulusan kulitnya, putih misalkan kulitnya? Tapi dia masih punya harga diri, malu jika seandainya auratnya terlihat oleh orang lain. Tapi lihat di zaman kita sekarang, perempuan-perempuan, hati-hati anak istri kita yang menjadi tanggungan kita. Saya mengatakan kepada ikhwan, antum punya jenggot, luruskan niat itu. Karena ada orang punya jenggot untuk fashion dia, ada orang-orang artis dia punya jenggot karena fashion dia, bahkan ada yang sampai dipelintir-pelintir gitu kan punya jenggot itu kan. Luruskan niatnya. Kalau antum punya jenggot ini karena mengikuti sunnahnya Nabi, antum 24 jam itu berpahala itu. 24 jam kita berpahala karena kita mengikuti kebiasaan Nabi. Kemudian wanita yang tidak berhijab, wanita yang tidak menggunakan hijab, dia kerja keluar rumah. Di rumah mungkin dia dengan mahramnya. Mungkin dilihat mahram, dia memperlihatkan auratnya, mungkin nggak berdosa. Tapi ketika dia keluar rumah, bekerja, ke sekolah, sampai dia balik lagi nanti ke rumah misalkan jam 7 malam, jam 9 malam. Maka selama di luar itu, sejatinya dia telah menyebar auratnya dan setiap detiknya itu adalah dosa, Pak. Ngerti nggak itu? Maka berhati-hatilah. Kita sebagai kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita mengajarkan anak kita untuk berjilbab, berhijab atau tidak? Apakah istri kita biarkan tidak berhijab? Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita sudah menasehati dianya enggak, urusan dia. Tapi tentu kita nasihatnya dengan cara yang baik. Kalau dia juga masih menolak, ya urusan. Karena, ingat, ketika engkau sudah balik, pahala dan dosamu itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejarlah cita-citamu setinggi mungkin, tapi ingatlah akhirat, kematian. Kematian tidak hanya datang kepada orang-orang seperti orang tua saja. Kematian itu juga datang kepada orang-orang seperti kalian. Tidak sedikit orang-orang yang seperti kalian, masa muda itu ada yang banyak yang meninggal. Saya di kampung punya tetangga. Kelihatannya tidak baik kehidupannya. Dan meninggalnya di usia SMA. Alhamdulillah kan. Ngeri, Pak. Baik. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi wanita hitam tadi adalah wanita hitam yang sudah dijamin surga karena dia bersabar di atas penyakitnya. Apalagi intimidasi seperti ini, tentu pahalanya lebih besar. Tapi kadang orang-orang seperti itu perlu dimotivasi terus. Kan saya dulu sering cerita tentang jemaah saya yang Masya Allah ujiannya itu berat. Dia perlu motivasi, Pak. Perlu didekati, perlu dirangkul, bukan dijauhi. Gitu. Maka sedikit ucapan kita itu menguatkan mereka. Sedikit kita mengingatkan balasan kepada mereka, menguatkan hati mereka, tegar di dalam menghadapi ujian tersebut. Maka Rasulullah SAW pun juga membangun rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu tersebut untuk tujuan-tujuan seperti itu, Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya yang Rasulullah SAW sarankan kepada para sahabat setelah membuat rumah Al-Arqam bin Abi Arqam tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Jika seandainya sudah tidak tahan dengan penyiksaan, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu,
Maka yang kedua, hijrah ke Habasyah. Karena kata Rasulullah SAW dengan sabdanya yang terkenal, fa inna fiha, karena di Habasyah itu ada seorang raja yang dia tidak pernah menzalimi rakyat. Luar biasa. Rasulullah sudah menjamin itu. Ada seorang raja yang dia tidak menzalimi rakyatnya. Otomatis ucapan tersebut datang dari apa? Wahyu. Karena Rasulullah belum bertemu dengan raja itu. Tetapi agamanya adalah Nasrani. Agamanya adalah Nasrani. Dia orang Nasrani, orang Kristen. Dan namanya adalah Raja An-Najasyi, Pak. Nah, di sini kita mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Bolehnya kita meminta suaka ketika keadaan darurat kepada orang-orang kafir. Tentu dengan syarat. Yang pertama, ini sudah sangat darurat. Nggak ada negara muslim yang menolong. Maka boleh meminta suaka kepada negara kafir. Yang kedua, negara kafir tersebut tidak membahayakan keimanan kita. Artinya misalkan dia membuat syarat apapun, yang syarat tersebut ternyata bisa menghancurkan agama kita. Kalau tidak ada syarat-syaratan, maka itu diperbolehkan kita meminta suaka kepada mereka. Meskipun ternyata proses yang dilakukan oleh para sahabat ketika hijrah ini berat. Mereka harus mengendap-endap, mereka harus ngumpet-ngumpet di malam hari, dan sebelum mereka berangkat, mereka harus melewati jalur darat dulu supaya mereka bisa sampai di pelabuhan yang aman. Dan pelabuhan yang aman ketika itu yang dekat dari kota Mekah, di Mekah ada laut. Ya, di Mekah ada laut. Tetapi mereka melewati jalur yang memang biasa banyak orang menggunakan kapal di sana. Itu namanya Barkul Gimad. Dan Barkul Gimad itu tempatnya kurang lebih 500 km dari kota Mekah, Pak. Tentu ini berat. Sama seperti Abu Bakar juga ternyata pernah pengen berhijrah ke Habasyah itu. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah, Abu Bakar pun juga berencana untuk hijrah. Tetapi ketika Abu Bakar ini datang di Barkul Gimad, ketemu sama satu orang kafir. Hendak kemana engkau, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, saya mau pergi ke Habasyah, mau tinggal di sana. Lah, kok ente pergi dari Mekah? Orang seperti ente ini dibutuhin di Mekah ini. Ente ini orangnya baik, suka ngasih bantuan kepada ente, orangnya baik. Kenapa? Aku disakiti dalam agama oleh orang-orang Quraisy. Orang kafir ini mengatakan, aku jamin keselamatanmu, yuk kita balik ke Mekah. Akhirnya orang kafir ini pun mengatakan kepada penduduk Mekah, hai orang-orang Mekah, jangan berani-berani kalian menyentuh Abu Bakar. Saya yang memberikan jaminan keamanan kepada dia, siapa yang menyentuhnya perang sama saya. Itu Abu Bakar As-Siddiq juga pernah ternyata ingin hijrah ke Habasyah. Dan dalam proses hijrah ini, ya, ini hijrah pertama yang dilakukan oleh para sahabat yang berhijrah ketika itu kurang lebih adalah 12 laki-laki dan 4 wanita, Pak. Ini terjadi di bulan Rajab di tahun 5 kenabian, ya. 5 Rajab di tahun 5 kenabian. Dan ada kisah yang sering saya sampaikan. Ketika mereka hendak pergi ke Habasyah ini, ya, mereka ketemu salah satu ibu-ibu ketemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian ditanya sama Umar, ya Umma Abdillah, namanya Umma Abdillah, wahai Umma Abdillah, hendak kemana engkau pergi? Kata Umma Abdillah, kami akan pergi ke Habasyah, ke tempat yang kami tidak dizalimi di atas agama kami. Umar mengatakan, kalau seperti itu, semoga selamat sampai tujuan. Lah, kok enggak saya ditangkap gitu kan? Orang Umar itu ketika itu masih jahat, masih musyrik. Akhirnya Ummu Abdillah melihat ada raut di wajah Umar yang menunjukkan kasih sayang. Dia pun ketemu sama rombongan itu dan bilang, kenapa kamu telat? Tadi ketemu Umar di jalan. Innalillahi, ketemu Umar bin Khattab. Kemudian apa yang dilakukan dia? Dia ngikutin kita atau enggak? Kata Ummu Abdillah, enggak. Justru saya melihat ada raut kasih sayang yang saya berharap dia masuk Islam. Apa kata orang teman-temannya di sana dan suaminya juga? Suaminya mengatakan apa? Umar ini enggak akan masuk Islam sampai keledai bapaknya bisa ngomong, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
Saking tidak mungkinnya Umar masuk Islam di pandangan mereka, Pak. Akan tetapi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu bersuudzon kepada mereka-mereka yang seperti itu. Boleh jadi kehidupan akhirnya adalah kehidupan yang baik, Pak. Ya, tugas kita adalah sama-sama mengurusi hidayah yang kita miliki. Kita sekarang memiliki hidayah dalam ketaatan kepada Allah yang mudah-mudahan amal kita diterima ini. Jaga terus itu. Kemudian bagi mereka-mereka yang sedang terombang-ambing, doakan kebaikan kepada mereka. Jangan doakan keburukan. Apalagi yang kita lihat adalah anak kita, Pak. Saya sering nasihati istri saya juga. Kalau kamu mendapatkan kenakalan agama dalam anak-anak itu, maka doakan hidayah kepada mereka. Karena hidayah itu di tangan Allah. Sehebat apapun retorika bahasa orang, sebaik apapun metodologi dakwah yang dia miliki, rancangan dakwah yang dia miliki, susunan kurikulum yang dia miliki, kalau Allah belum memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak akan mempan. Tetapi doakan hidayah kepada mereka, Pak. Lihat, pernah dengar kisah Syekh Sudais, imam besar Masjidil Haram? Kisahnya, ternyata Syekh Sudais ini punya kenakalan di masa anak-anaknya, Pak. Dan ibunya kesal. Dan ibunya doanya bagus. Ya Allah, ya Allah, jadikan anak saya ini nanti kalau sudah besar menjadi imam Masjidil Haram. Itu dia, ibunya ini melihat kenakalan anaknya Sudais ini di masa anak-anaknya, kemudian doanya bagus. Ya Allah, jadikan dia, maka kalau Bapak lihat kenakalan dari anak tersebut, meskipun kita nggak berharap, maka doakan kebaikan. Karena doa orang tua, apalagi doa seorang ibu, itu lebih dekat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan kebaikan hidayah kepada mereka-mereka yang mungkin masih terombang-ambing dalam kemaksiatan. Abu Hurairah punya seorang ibu, Pak. Dia berbakti kepada ibunya meskipun ibunya itu seorang musyrik. Dan itu wajib. Ya, itu wajib berbakti kepada seorang ibu meskipun dia adalah seorang musyrik. Tapi ada batasannya. Dalam prioritas agama, kita nggak boleh taat kepada mereka. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Tetapi sejatinya kita masih diwajibkan untuk berbakti kepada mereka. Nah, akhirnya Abu Hurairah ini pun ya berbakti kepada ibunya, tetapi ibunya sering caci maki Rasulullah karena dia orang musyrik. Rasulullah dibilang gini lah, gitu lah, dicaci. Dia di depan Abu Hurairah. Abu Hurairah nabinya Muhammad, Nabi Muhammadnya dicela oleh ibunya sendiri, nggak kuat, dia nggak tahan. Ya Allah, gimana ini? Sampai akhirnya dia pun mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya ya Rasulullah, saya nggak kuat dengan ibu saya. Dia cela Anda, caci Anda, memaki Anda di depan saya nggak kuat ya Rasulullah. Doakan ibu saya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengangkat tangan. Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pun yang mendengarkan doa tersebut langsung bergegas. Yakin dengan doanya Rasul. Maka ketika dia pulang ketok pintu, tok. Assalamualaikum, Ummah, ibu, gitu. Kata ibunya apa? Sebentar nak, sebentar. Ibu sedang mandi nak. Ternyata yang dia lakukan adalah mandi janabah, mandi mengutarakan keislamannya. Dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka doakan hidayah kepada mereka-mereka yang seperti itu. Jangan terlalu berbangga dengan hidayah yang kita miliki, dan juga jangan terlalu bersuudzon kepada mereka-mereka yang sedang terombang-ambing. Boleh jadi dia nantinya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita tidak berteman dengan orang-orang yang memang belum mendapatkan hidayah, Pak. Karena kenapa? Akan tertarik. Kata dalam sebuah syair dikatakan as-sahib ya, sahib. Jadi as-sahib sahib. Bahwa seorang teman itu bisa menarik. Bisa menarik kebaikan ataupun menarik keburukan. Ada cerita di Jawa.
cerita nyata, seorang anak muda, dia gamer, pemain game online. Dia terombang-ambing hidupnya dalam dunia itu. Salatnya dia tabrak. Pokoknya ada apa ya? Ada, saya baca berita di Kalimantan kayaknya. Ada anak bunuh orang tuanya karena orang tuanya itu ganggu anaknya lagi nonton itu anime Jepang. Sampai seperti itu tuh anak kepada orang tuanya. Alhamdulillah min dzalik ya. Dia lagi nonton anime Jepang, kartun Jepang, diganggu sama orang tuanya, dibunuh orang tuanya. Itu sudah kerasukan setan banget itu sama animenya. Sehingga diganggu dikit aja ngamuk dia. Nah, lihat, ini dia pemuda ini pemain game online, gamer. Akhirnya dia itu tobat kepada Allah. Dia tobat kepada Allah. Kemudian setelah taubat, dia keislamannya baik, sholatnya bagus. Tetapi setelah itu ketemu lagi sama temannya, teman dulunya, sesama pemain game online itu. Dan pelan-pelan, nggak langsung, pelan-pelan itu menarik lagi, Pak. Udah lama ya kita nggak main ya, main yuk sekali-kali lagi. Main lagi dia, tertarik lagi dia, tertinggal lagi waktu sholatnya itu. Ya, karena masih labil mungkin, atau masih keimanannya masih belum kuat di tengah hijrah tersebut. Banyak kan Pak ya, orang-orang artis yang awalnya hijrah, lama-kelamaan balik lagi, nggak kuat, ekonominya kurang. Gitu kan? Nggak kuat dia, artinya sebentar hijrahnya tertarik lagi. Ya, yang terjadi apa Pak? Na'udzubillahi min dzalik. Ketika itu temannya dengan dia itu naik motor, boncengan. Kemudian ketika naik motor itu, ya qadarullah ternyata terjadi tabrakan. Kemudian ketika tabrakan, temannya yang tadi itu sakaratul maut ya. Kejang-kejang sakaratul maut, di tengah jalan sakaratul maut. Kemudian temannya itu mencoba untuk mentalkin. Akhi, ucapin la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah. Apa yang diucapin pemuda itu, Pak? Dia mengatakan, "Ore saya menang, ore saya menang." Mati dia di atas kalimat itu, Pak. Maka hati-hati. Teman itu memberikan pengaruh yang buruk. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bukan berteman dengan orang-orang yang buruk. Nah, jadi meskipun kita mendoakan hidayah kepada mereka yang terombang-ambing, jangan banyak berteman dengan orang-orang yang buruk. Tapi bertemanlah dengan orang yang baik. Baik. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi para sahabat mereka akhirnya bisa selamat berhijrah ke Habasyah, tetapi karena ini hijrah pertama, orang-orang Quraisy pun juga mereka tidak terlalu tidak terlalu sadar gitu. Jadi tiba-tiba kok ini sebagian ini orang ini kemana kok nggak ada gitu. Ternyata ketahuan hijrah dia, kabur dia dari Mekah. Sehingga nanti di hijrah yang kedua lebih ketat gitu Pak. Nah setelah kejadian itu apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah SAW masih terus berdakwah. Ini sekelompok kecil ya, 12 laki-laki dan 4 wanita berhijrah. Sisanya masih banyak yang tersisa di kota Makkah. Rasulullah terus berdakwah. Meskipun beliau mendapatkan intimidasi, tapi tetap beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sudah berazam, kan bertekad. Meskipun mereka menyimpan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah menunjukkan apakah mereka yang menang dalam kekufurannya atau aku yang menang dalam kebenaran ini. Maka Rasulullah terus berdakwah sampai akhirnya turun surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Pokoknya surat An-Najm. Turun surat tersebut, kemudian Rasulullah SAW membaca surat tersebut ketika beliau sedang sholat dan dijaharkan. Berarti sebetulnya ketika kita sholat sendiri di rumah,
itu boleh dua hal, boleh dijaharkan, boleh secara sir, Pak. Sholat malam misalkan ya, sholat malam, kita sholat malam di rumah sendirian. Itu pilihan kita, boleh sir atau boleh jahar. Cari mana yang lebih khusyuk untuk kita. Kalau misalkan lebih khusyuk dengan dia itu sir, tidak menjaharkan, ya sudah. Kalau misalkan dia khusyuknya dengan menjaharkan, silakan jaharkan, tapi jangan mengganggu orang lain, aktivitas orang lain. Karena boleh jadi misalkan ada istri anaknya di sampingnya yang dia sholat, kemudian terganggu misalkan. Jadi Rasulullah SAW membaca surat An-Najm ini, kemudian ya rangkaian kalimatnya itu dipahami orang-orang Quraisy. Bagaimana keindahan kalimat dari wan najmi idza hawa sampai kepada ayat yang terakhir, Pak. Ayat yang terakhir yang mengatakan fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Rabb, kepada Allah, dan ibadahlah kepada Dia. Maka kan ini perintahnya untuk bersujud. Maka tiba-tiba orang-orang Quraisy yang mendengarkan ayat tersebut, mereka bersujud semuanya, Pak. Itu spontanitas mereka. Mereka menikmati lantunan yang diucapkan Rasulullah SAW. Ketika di ayat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, maka mereka pun bersujud semuanya, Pak. Meskipun mereka orang-orang kafir. Mereka menikmati keindahan lantunan Al-Quran. Kita seorang muslim, Pak. Apakah kita termasuk orang yang menikmati lantunan bacaan Al-Quran kita, Pak? Atau justru Al-Quran kita aja bacaannya masih gak betul, harus dibenerin dulu, Pak. Maka perbaikilah. Lihat, kata Utsman bin Affan, beliau mengatakan apa? Lau sohat qulubukum. Kalau seandainya hati kalian itu memang benar-benar sehat. Lamma syabi'tum min kalam rabbikum. Kalian itu tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang baca Al-Qur'an, kemudian dia baca Al-Qur'annya bertahan lama, berarti terlihat kejernihan hatinya. Kata Utsman seperti itu. Karena memang saya pribadi pun juga berat loh itu. Baca Al-Qur'an kalau nggak terbiasa, baca Al-Qur'an misalkan sekali duduk misalkan lima bukan 5 halaman, setengah juz itu, 5 lembar itu kalau misalkan kita nggak terbiasa, 1 lembar pertama itu masih semangat, lembar yang kedua tuh udah mulai jatuh, kemudian posisinya udah mulai menyender lah, mulai tiduran lagi bacanya itu. Nah, itu kan, maka ketika kita melihat ada orang kuat baca Al-Quran lama, kata Utsman bin Affan, sesungguhnya orang yang seperti itu orang-orang yang hatinya bersih. Dia menikmati lantunan dan bacaan Al-Qur'annya dia sendiri. Orang kafir saja menikmati lantunan bacaan itu, Pak. Kenapa kita orang muslim enggak seperti itu? Maka belajar Al-Qur'an. Belajar baca Al-Qur'an dengan baik. Karena yang namanya lantunan enak itu bukan di suara, Pak. Bukan di talent, potensi suaranya bagus. Ketika makhraj dan panjang pendeknya benar, itu enak nadanya. Saya punya teman-teman yang nadanya itu memang datar saja, tidak seperti imam-imam yang nadanya itu lekak-lekuknya itu misalkan ada, kan. Dia nadanya datar, tapi enak didengarnya. Makharijul hurufnya kena gitu kan. Lihat, ada seorang sahabat bernama Usaid bin Hudayr. Dia adalah orang yang bacaannya bagus bacaannya, Pak. Dan ketika dia baca, para malaikat mendengarkan bacaan dia. Suatu ketika di sebuah malam dia baca Al-Quran surat Al-Baqarah dengan lantunan suara dia yang indah. Tapi ketika dia baca Al-Quran, ternyata kudanya meringkik, gitu kan. Mobilnya itu di zaman kita mobil mungkin bunyi alarmnya, gitu kan. Kemudian dia pun keluar, takutnya kudanya ada yang mau mencuri. Ketika keluar, dilihat ikatan kudanya masih kencang, kemudian nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia pun masuk lagi, melanjutkan bacaan Al-Baqarahnya. Ternyata kudanya meringkik kembali, keluar lagi, lihat nggak ada apa-apa, masuk lagi yang ketiga kali, ketika baca Al-Quran meringkik langsung lari, pengen tahu ada apa gitu, ada yang jahat atau tidak. Ketika keluar yang ketiga kalinya, dia melihat di atas
di atas kuda tersebut, di atas rumahnya itu ada seperti payung tetapi itu cahaya. Jadi cahaya yang menaungi rumahnya, atap rumah atau atas rumah dari Usaid bin Khudair. Pemandangan yang indah, pemandangan yang indah, luar biasa. Dan cahaya itu cahaya apa gitu Pak? Secara logika cahaya apa? Orang takut kalau ngelihat kayak gitu di malam-malam. Akhirnya di pagi harinya dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ada kejadian ada tadi malam, segini gini. Apa kata Nabi SAW? Hadis Bukhari ini, kalau seandainya engkau wahai Usaid melanjutkan bacaanmu dan terus engkau lanjutkan tanpa terganggu dengan kejadian itu, maka saya jamin orang-orang Madinah itu bisa melihat malaikat-malaikat yang ada di atas rumah itu. Karena itu adalah malaikat Allah yang mendengarkan bacaan dari Usaid bin Khudair. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu, dikenal oleh malaikat. Sehingga ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, oleh malaikat Allah, ketika diangkat ke langit pertama dalam hadis riwayat Ahmad, hadis sahabat Al-Bara bin Azib, diangkat ke langit pertama, kemudian ditanya, siapa sih fulan? Disebutkan namanya Abdullah bin Fulan. Oh, itu yang bacaannya bagus itu, dikenal oleh malaikat itu, Pak. Oh, orang yang rajin sedekah itu. Oh, yang rajin salat sunnah itu. Ya udah, dibukakan pintu langit yang pertama itu, Pak. Kemudian ketika roh tersebut diiringi jenazahnya di pintu langit pertama, kemudian naik ke langit kedua, maka malaikat-malaikat yang ada di langit pertama itu ikut mengiringi jenazah atau ruh tersebut sampai ke langit kedua, Pak. Dibukakan lagi, dimintakan izin. Wahai langit kedua. Ternyata setiap langit itu punya pintu, Pak. Ini malaikat minta izin, bukakan pintu ini. Maka boleh jadi langit dunia yang kita lihat sekarang itu masih cetek itu. Langit yang ada matahari antariksanya sekarang itu masih cetek. Masih ada langit-langit yang lain. Maka dibukakan pintu langit yang kedua, malaikat pun mengenal kembali. Kemudian malaikat yang di lantai satu, malaikat yang di langit satu pun kembali lagi, nggak ikut naik sampai langit ketujuh, Pak. Ngiringi jenazah di langitnya masing-masing, Pak. Itu orang yang saleh, orang yang dikenal oleh malaikat. Berapa banyak orang-orang yang di dunianya dia terasingkan karena status ekonominya, karena dia orang miskin, bukan orang kaya, tetapi ternyata namanya dikenal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, banyak orang-orang yang selama di dunia dia terkenal, public figure, punya Instagram, YouTube dengan follower puluhan juta followers, dia terkenal. Namanya di dunia dijadikan nama jalan, bahkan namanya dijadikan nama universitas. Tapi belum tentu orang yang seperti itu juga terkenal di makhluknya Allah, di langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikenal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kita. Emang mudah masuk surga itu? Enggak berat. Memang kita ketika dengar hadis, ya hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, 10 sahabat yang dijamin surga itu, apakah kita menyangka mereka mendapatkan surga itu dengan mereka itu tidur-tiduran, Pak? Malas-malasan, tidur-tiduran, main game, ngabisin waktu dengan media sosial kita. Apakah seperti enggak, Pak? Mereka mengorbankan banyak hal. Waktunya mereka gunakan untuk beribadah, hartanya mereka gunakan untuk kebaikan. Kemudian mereka mendidik anak istrinya dengan cara yang baik. Itu pengorbanan mereka, sehingga ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, Allah vonis langsung melalui lisannya Rasulullah, Abu Bakar. Maka apakah orang yang dia bersantai-santai, tidak beribadah kepada Allah, menghabiskan waktunya secara sia-sia, apakah orang-orang yang seperti itu orang-orang yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pintar-pintarlah kita di dalam menghabiskan waktu kita. Nah, ini poin yang terakhir yang kita bahas. Jadi setelah kejadian Habasyah tersebut, orang-orang pergi ke Habasyah, ternyata ada kejadian ini, orang-orang Quraisy dibacakan surat An-Najm dan mereka tunduk dan langsung bersujud di bawah naungan indah dari surat An-Najm itu, tetapi mereka nggak masuk Islam. Tetapi kabar ini yang membuat ya menjadi kabar burung.
menjadi isu panas ketika itu, sehingga isu tersebut pun seakan-akan orang-orang Quraisy telah masuk Islam, mereka bersujud, sehingga membuat kabar tersebut sampai kepada orang yang datang ke Habasyah. Akhirnya di Habasyah pun yang tadi 12 laki-laki 4 wanita tadi pun berpikir, wah Mekah sudah aman sekarang, mereka balik lagi Pak, dari Habasyah menuju Mekah kembali. Ternyata kabar tersebut salah, ternyata intimidasinya lebih keras lagi, dan inilah akan terjadi hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habasyah, dan hijrahnya lebih ketat, bahkan mereka dikejar. Sekarang mereka dikejar. Meskipun mereka sudah selamat di Habasyah, tapi mereka dikejar. Lihat, permusuhan yang mereka miliki kepada kita, kepada orang-orang Islam, permusuhan agama, bukan permusuhan fisik. Gitu. Kita di masyarakat ketemu sama tetangga yang nyebelin, nggak enak mungkin istilahnya. Kemudian tetangga tersebut hijrah pergi, kita ikut hijrah nggak Pak? Ya enggak lah, alhamdulillah dia pergi seperti itu. Jadi lingkungan kita semakin lebih aman dengan perginya dia. Itu dalam urusan dunia. Kalau kita punya seorang musuh yang kita benci misalkan, dia pergi, alhamdulillah dia pergi. Tapi ternyata kaum muslimin ketika mereka berhijrah ke Habasyah, apakah dibiarkan? Enggak, mereka ditarik kembali supaya datang lagi ke Mekah, disiksa di Mekah. Sehingga kita melihat bahwa permusuhan yang mereka miliki adalah permusuhan agama yang enggak ridho. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sejatinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan ridho kepada kita orang-orang muslim sampai kita mengikuti agama mereka. Sejatinya seperti itu, permusuhan, ada permusuhan agama antara orang-orang musyrik dengan kita. Walau alam bisawab, mudah-mudahan banyak hikmah yang kita dapatkan dari apa yang saya sampaikan. Kita baru bahas 2 poin. Intinya Rasulullah SAW di dalam menghadapi permasalahan penindasan itu Rasulullah bangun 2 hal. Yang pertama adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang kedua Rasulullah menganjurkan untuk berhijrah ke negeri Habasyah, dan yang ketiga adalah kisah tentang sujudnya orang-orang musyrikin ketika mendengarkan surat An-Najm yang membuat orang-orang yang hijrah ke Habasyah mereka kembali lagi ke kota Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, saya lebihkan baru lebih 10 menit, Pak. 6. Syuruknya 41. Nah, masih ada 4 menit lagi. Silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, Ustadz. Mau tanya, Tat. Nah. Yang mengenai sunnah Nabi ini, Tat. Tadi Ustadz menyinggung masalah jenggot gitu ya, Tat ya. Juga saya ingin tanyakan mengenai ini, Tat. Hukum sunnah itu kan yang kita ketahui selama ini kita lakukan dapat pahala gitu ya, Tat ya. Ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita ini, Tat, misalnya celana isbal itu, Tat ya. Kita tidak mengikuti perintah Nabi bahwa kita mesti pakai celana di atas mata kaki. Nah, itu kan subhatnya kan bilang, itu kan nggak apa-apa, hanya sunnah. Atau itu kan mesti nggak apa-apa kalau nggak sombong gitu. Nah, gitu juga dengan jenggot. Kan itu kan cuma sunnah. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, apakah kita dosa, Tat? Baik, Pak. Barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Kalimat sunnah, kita menggunakan kalimat ini dalam ilmu apa dulu? Kalau sunnah ini kita gunakan dalam ilmu fikih, ya betul. Artinya sesuatu yang kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan dosa apa-apa. Itu kalau kita bilang ilmu sunnah dalam ilmu fikih. Tapi kalau kita lontarkan kalimat sunnah Nabi ada kalimat nabinya, maka itu sebetulnya bukan kepada hukum tadi, bukan kepada hukum kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak maka tidak masalah. Bukan. Jadi ketika kita bilang sunnah Nabi, itu adalah ajaran Nabi. Gitu. Kita katakan sunnah Nabi, itu ajaran Nabi. Tapi kalau misalkan kita bilang, nih qobliyah hukumnya sunnah. Itu baru kita katakan sesuatu yang dilaksanakan berpahala, kalau tidak masalah, itu dalam permasalahan fikih. Tapi kalau misalkan dalam urusan-urusan
lebih umum kita lontarkan kalimat sunnah Nabi, maka itu lebih kepada merujuk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Masalah jenggot, masalah isbal, ini khilaf yang ketat dari para ulama yang ada. Rasulullah SAW beliau mengatakan supaya kita memelihara jenggot dan mencukur kumis. Ini perintah. Konteks hadisnya itu perintah. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Itu perintah. Dalam ilmu usul fikih, bahwa perintah itu hukum dasarnya adalah sebuah kewajiban. Kecuali ada dalil-dalil yang melontarkan kewajiban tersebut kepada hukum yang lain. Itu hukum dasarnya. Walau alam di sana ada khilaf para ulama antara yang yang mewajibkan sama yang hukumnya boleh. Tapi saya lihat ulama yang mewajibkan jenggot itu lebih banyak, Pak. Dan para sahabat seperti itu. Mereka semuanya berjenggot, gitu kan. Mereka memelihara jenggot tersebut dengan harapan mendapatkan pahala karena mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Sehingga apakah jawabannya berdosa enggak orang yang tidak berjenggot, Pak? Kalau misalkan dia enggak berjenggotnya karena memang dia enggak tumbuh-tumbuh jenggot, ya enggak masalah. Tapi kalau misalkan dia orangnya punya jenggot tapi dicukur jenggotnya, nah ini yang menjadi khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan berdosa, ada yang mengatakan tidak berdosa. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa berikan jawaban secara paten, tapi kalau saya pribadi memilih pendapat karena itu perintah Nabi dan ketika kita memang tidak memelihara itu tidak mengikuti perintah Nabi, maka ada pelanggaran di sana, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian celana isbal. Celana isbal, saya cari jalan tengah, jalan aman di antara pendapat-pendapat yang ada itu. Artinya Rasulullah mengatakan man jarra saubahu khuyala, ya, atau ma asfala minal ka'baini fa finnar. Sesuatu yang melebihi mata kaki tempatnya di dalam neraka. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa celana yang melebihi batas mata kaki itu yang namanya isbal, ya. Melebihi batas mata kaki itu celana yang isbal. Itu berdosa kalau seandainya dia sombong. Itu. Ada hadis seperti itu memang. Kemudian Abu Bakar pernah mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar itu celananya sering melorot ke bawah karena beliau badannya kurus sehingga kalau ditarik ke atas mundur lagi ke bawah, Pak. Sehingga Abu Bakar itu disuruh untuk pakai ikat pinggang. Kata Rasulullah, adapun engkau wahai Abu Bakar, engkau bukan orang yang sombong. Ketika ada pakaianmu yang tidak sengaja ke bawah, engkau bukan orang yang sombong. Kalau itu hadis itu memang Rasulullah memang sudah memberikan jaminan kepada Abu Bakar bahwa Abu Bakar itu bukan orang yang sombong. Tapi jalur tengahnya, Pak. Jalur tengahnya, kalau menurut saya pribadi, hadis ancamannya itu banyak. Hadis ancamannya itu banyak tentang larangan isbal. Maka ambil jalan tengah lah. Jalan tengahnya apa? Yaitu jangan melebihkan celana di atas, di bawah mata kaki. Kalau misalkan pahit-pahitnya kita nggak mau sampai terlalu cingkrang ke atas, nggak masalah. Dipaskan dengan mata kaki nggak masalah. Para ulama mengatakan pasin aja dengan mata kaki nggak masalah. Yang penting jangan sampai melebihi batas mata kaki. Nggak ada hubungannya dengan pakaian dinas ataupun ada hubungannya kalau misalkan celananya di atas mata kaki, apa simbol teroris atau enggak ada hubungan seperti itu. Ini hanya kewajiban kita dalam mengikuti perintah dan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi saya katakan di sana ada khilaf. Tapi saya pribadi mengambil jalur tengah. Saya pribadi juga memakai celana yang memang kadang pas banget di mata kaki, gitu kan, nggak sampai setengah betis ini. Mengambil jalur tengah dari dua pendapat yang ada itu. Kemudian masalah jenggot, ya sudahlah. Kalau antum mau berjenggot, alhamdulillah, niatkan pahala. Kalau tidak berjenggot, ya antum punya landasan dalil masing-masing, silakan juga. Cuman lebih amannya ya sudah ikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak, mudah-mudahan jawabannya tidak memuaskan sehingga bisa bertanya kepada ustadz yang lain. Silakan cari wawasan dari dari berbagai
Ustaz, untuk antum ambil kesimpulannya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Nam. Tanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya penasaran dengan kalimat yang tadi dikatakan kita harus bersabar. Bersabar itu seperti apa ya Pak Ustadz? Misalnya saya sakit, lalu saya berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Atau saya meminum obat supaya saya sembuh. Apakah itu tidak termasuk dalam kategori sabar gitu Pak Ustadz? Yang saya tahu kita itu diperintahkan juga untuk mengambil sebab, yaitu setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah gitu. Nah, yang sabar itu yang seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-sabru, sabar ya, bahasa Arab. As-sabru itu artinya itu adalah al-habas. Al-habas itu menahan diri. Sabar, kita menahan diri. Sabar dalam musibah, kita menahan diri dari apa? Yang namanya musibah, yang namanya sesuatu yang tidak mengenakan kita itu sakit. Pasti ada sakit dalam hati. Tetapi kita diperintahkan untuk sabar. Sabarnya dengan cara apa? Tidak mengucapkan sesuatu yang menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir tersebut, tidak bertindak dengan tingkah laku yang menunjukkan ketidaksabaran di atas musibah tersebut. Itu sabar namanya. Meskipun hati ini sakit. Kita pakai motor masjid misalkan. Kemudian pas keluar motornya nggak ada. Sakit. Kan orang bilang langsung ngelayang, oh, mana motor saya gitu. Hatinya sakit. Itu musibah. Tetapi dia bersabar dengan tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Tidak bertingkah laku dengan tingkah laku yang menunjukkan dia tidak ridho terhadap hal tersebut. Itu sabar namanya. Jadi yang namanya musibah itu pasti ada rasa sakit di kita. Bahkan Nabi sendiri pun ketika ditinggal sama putranya yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim ini ada, Rasulullah punya putra namanya Ibrahim di umur 18 bulan, putranya meninggal dunia. Rasulullah meneteskan air mata. Sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, Anda menangis sedih, artinya Anda menangis di atas ujian ini, Anda orang paling bertakwa kepada Allah. Kata Rasulullah, ya Abdurrahman, hati ini sedih, sakit. Tetapi saya tidak mengucapkan sesuatu yang Allah murkai, saya tidak akan melakukan tingkah laku yang Allah murkai. Tapi hati ini sedih ditinggalkan oleh putra saya. Saya bersabar di atas itu. Baik. Kemudian yang kedua, tentang penyakit. Kita diberikan ujian oleh Allah dengan penyakit. Apakah sabarnya menghadapi ujian tersebut dengan kita itu nggak mengambil sebab gitu kan? Tidak mengambil tidak berobat, mendiamkan penyakit tersebut, itu enggak. Itu bukan bagian dari namanya sabar. Yang namanya sabar itu, ibu diberikan penyakit itu, ibu bersabar di atas ketidaknyamanan itu. Kemudian di sisi lain, ibu diperintahkan untuk berobat, mengambil sebab. Rasulullah mengatakan apa? Tadawau, berobatlah kalian ketika sakit. Jadi jangan dibiarkan. Jadi adapun hadis tadi Ibu ya, hadis tadi dari seorang wanita muslimah tadi, itu pilihan kepada dia. Kalau misalkan ada orang sabar 1 tahun, setelah 1 tahun dia sembuh penyakitnya, berarti pahala yang dia dapatkan dari kesabaran itu 1 tahun. Tapi wanita hitam yang tadi itu dia lebih memilih untuk bersabar di atas penyakitnya terus, itu pilihan dia. Rasulullah memberikan pilihan. Jadi mudah-mudahan ibu tidak salah paham. Maksud sabar dalam penyakit tersebut adalah membiarkan penyakit tersebut dianggap. Bersabar itu artinya bersabar di atas ketidaknyamanan penyakit tersebut, tetapi di sisi lain kita diperintah untuk mengambil sebab dan berobat. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi jika seandainya ketika dia sakit malah semakin jauh kepada Allah, maka berobatlah. Wallahu a'lam bishawab. Taib 6. Itu mungkin yang bisa kita jelaskan Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf selebar-lebarnya. Mohon maaf tidak saya lebihkan lagi pertanyaannya karena sudah masuk waktu syuruk juga supaya tidak terlalu siang.
kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kajian subuh depan seperti biasa satu dan kita nanti disampaikan. Kemudian untuk awal bulan Desember, Rabu dan Maghrib itu ada kajian Rabu Maghrib yang disampaikan oleh Ustaz Rabu